hukum Islam diterapkan itu ada konsekuensinya bagi orang-orang non-muslim. Yang pertama, mereka akan diwajibkan membayar jizyah kalau mereka tidak masuk Islam. Nah, jizyah itu sebenarnya nggak beda jauh dengan pajak, tetapi imbal baliknya akan mendapatkan perlindungan, hak-hak untuk hidup di negara Islam. Dan Nabi SAW bersabda, "Man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah." Siapa saja yang menyakiti orang kafir dhimmi, orang kafir yang minta perlindungan di negara Islam, maka aku nanti di akhirat yang menjadi pembelanya. Coba disidang dengan Allah, orang kafir ini dibela sama Nabi. Kira-kira kita menang nggak? Kalah, coba. Orang kafir loh. Itu ketika sidang nanti di akhirat, orang yang menzaliminya orang muslim, bukan yang muslim yang dibela Nabi, tapi orang kafirnya. Itu sampai segitu jaminan Nabi. Jadi orang kafir yang tinggal di negara Islam dizalimi orang-orang muslim, ya, pemerintah wajib melindungi orang kafir ini, bukan dijadikan warga negara kelas 2, bahkan mendapatkan penghormatan. Jangankan kok minta perlindungan, musuh, ya, peperangan ada aturannya. Tidak boleh membunuh orang yang di dalam tempat ibadah, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh anak-anak, tidak boleh wanita. Itu aturan perang menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi orang yang tinggal di negara Islam. Ya. Bagaimana dengan hudud, ya, atau hukuman kisos dan sebagainya? Kalau kisos dilaksanakan, kisos itu nyawa balas nyawa. Al anfu bil anfi, wal udhunu bil udhuni, wal ainu bil aini, was sinnu bis sinni, wal juruha kisos. Telinga balas telinga, mata balas mata. Nah, tapi tolong, ini bagian penting, mohon maaf, mohon diperhatikan. Orang selalu menggambarkan kisos itu kejam. Nyawa balas nyawa. Ya. Ada orang membunuh seseorang. Terbukti dia membunuh. Sebelum dilaksanakan kisos, seluruh ahli waris dikumpulkan, ditanya. Kisos atau maafkan? Kisos. Maafkan atau kisos? Kisos. 1000 mengatakan kisos. 1 orang maafkan. Mana yang menang? Maafkan. Coba. Dan itu harus dilakukan proses itu. Gak boleh tidak begitu. Coba. Setelah dimaafkan apa? Bayar diat. 1 nyawa harganya 2,5 miliar. Siapa yang bayarkan? Orang lain boleh bayarkan. Pemerintah Indonesia pernah bayarkan kan? Nah, sangat bisa jadi justru orang maafkan itu yang akan bayarkan. Itu. Subhanallah. Itu nggak pernah disebut oleh orang-orang barat, yang disebut cuma balasnya saja. Nah, bisa dengan cara dimaafkan gitu. Nah, orang kafir juga kena. Tapi hal-hal yang memang mereka kayak minum khamr kan nggak diharamkan buat mereka, cuma dibatasi tempatnya dan sebagainya gitu. Ya, karena bagi mereka nggak haram minum khamr, babi dan sebagainya. Ya. Tapi kalau urusan dengan nyawa, hak orang lain itu dikenakan, ya, hudud. Ya. Kemudian berkaitan dengan tadi. Ini Ustaz, itu kapan bisa dilaksanakan? Apakah harus dalam kondisi pemerintahan Islam atau memang pemerintahan yang sifatnya? Tidak boleh sporadis. Ya, nggak boleh kemudian sekelompok orang melakukannya, akan timbul fitnah nanti. Ya. Ya. Dan itu juga prosesnya sangat panjang. Maka diperlukan dakwah yang panjang. Agar mudah-mudahan semua ridho, tentaranya ridho, polisinya ridho, hakimnya ridho, sehingga betul-betul menjadi satu hal yang pekerjaan bersama, menyadarkan kaum muslimin dari semua aspeknya. Ya. Hari ini alhamdulillah ekonomi Islam sudah diterima, mudah-mudahan besok lagi tambah. Ini kan karena kerja dakwah kita gitu loh. Ya.
Nah, berawal dari penjelasan semacam ini. Syariat Islam itu nggak mungkin kalau kejam. Kejam itu karena dilihat dari sepotong-sepotong. Cuma dilihat nyawa balas nyawa. Nggak pernah dijelaskan tentang proses pemberian ampunan, maaf, ini nggak pernah disebutkan. Nah, ini jaminan. Ya, kalau ada orang mencuri di saat paceklik pandemi tidak boleh dipotong tangan. Karena bisa jadi dia mencuri karena lapar. Mencuri karena lapar tidak dipotong tangan. Nah, orang mencuri karena anaknya sakit malah dikasih berikan obat, begitu. Nggak bisa sembarangan. Nah, yang digambarkan kita kan pokoknya nyuri potong tangan. Nggak begitu, ada ditanyakan. Dan pertanyaannya itu bukan mencari pasal, tapi mencari keringanan. Jadi hakimnya mencarikan keringanan. Coba tolong buktikan Pak, kalau bisa buktikan bahwa istri Bapak sedang sakit. Mana stroke, mana? Stroke rumah sakitnya, nanti kita bantu. Gitu dicarikan keringanan. Kalau dia bohong ya urusan sama Allah nanti. Nah gitu. Tetapi ini prosesnya panjang. Proses untuk tarbiyah umat, menyadarkan. Ya, sehingga semuanya sadar. Ya, sampai kemudian, kenapa? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala melarang khamr itu dengan 3 tahap. Yang pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamr dan judi. Katakanlah, di dalam khamr dan judi ada kebaikan, tapi ada keburukan, dan keburukannya lebih banyak. Belum dilarang. Karena umat belum kuat. Tahapan kedua, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabil, dan seterusnya. Hai orang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Nah, mulai, waduh, ini mau minum bentar lagi asar. Wah, ntar deh kalau udah maghrib. Mau maghrib, dah maghrib bisa mah dekat. Akhirnya apa? Para sahabat yang suka minum hanya ba'da isya. Karena isya subuh kan panjang. Nah, Hamzah bin Abdul Muttalib syahid. Dan masih ada khamr. Karena belum dilarang. Bayangkan orang yang sudah siap mati pun, kalau seandainya hari itu khamr dilarang, pasti siap kan? Tapi Allah masih memberikan keringanan. Barulah setelah kaum muslimin kuat imannya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun mutlak haram. Apa yang terjadi? Madinah banjir khamr. Semua tempat-tempat yang ada khamrnya ditumpahkan, dipecahkan semua. Karena sudah siap. Nah, Allah saja memberikan tenggang. Disiapkan dulu umatnya, siapkan dulu aparatnya, siapkan dulu polisinya, siapkan dulu hakimnya, siapkan dulu KPK-nya, kan gitu ya. Kalau tiba-tiba ya semua nolak. Yang nolak siapa? Umat Islam sendiri. Yang belum paham. Ya kan? Selama ini dikatakan sama ini ya, namanya pagi-pagi jangan makan buah gitu ya. Akhirnya orang apa? Takut makan buah. Jelaskan dulu, justru buah itu yang paling gampang dicerna. Akhirnya dia mau makan buah. Soal makan aja mesti diajarin. Nah, ini, jadi ketika kita membahas syariat Islam bukan berarti kemudian besok kita berontak. Naudzubillah, bukan begitu. Ya. Ya, semua ajari dulu, adakan. Maka saya senang sekali kalau kemudian kita bisa berdiskusi. Ini loh, Allah saja melarang riba itu 4 tahapan, melarang khamr 3 tahapan. Ketika umat Islam masih lemah, ziarah kubur dilarang. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ketika sudah kuat, ya udah sekarang boleh. Nah, umat Islam hari ini masih belum paham tentang syariat Islam. Jangankan syariat Islam, sholat aja banyak yang ditinggalkan.
Ya, Ustaz, bolong-bolong. Ya. mungkin bisa dijelaskan tentang maqasid syariah itu sendiri Ustaz. Maksud dan tujuannya diterapkan syariat Ustaz. Mungkin banyak yang belum paham atau gimana Ustaz. Maqasid syariah itu sendiri Ustaz. Ya. Maqasid syariah atau tujuan syariah ada 5. Yang pertama hifdzuddin, menjaga din, agama. Yang kedua menjaga nyawa. Menjaga din makanya tidak boleh murtad. Orang murtad dihukum pancung. Menjaga akal, maka tidak menjaga nyawa, maka tidak boleh orang membunuh. Orang membunuh akan dibalas bunuh. Yang ketiga, menjaga akal, maka khamr dilarang. Menjaga harta, maka judi dilarang, mencuri dilarang. Kemudian menjaga kehormatan, maka zina dilarang. Ini ada 5 tujuan syariah: menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga kehormatan. Nah, penjagaan inilah diberikan hudud. Hudud itu had, penjagaan untuk menjaga yang 5 ini. Demikian. Ya, baik, jazakallah. Mungkin kaitannya dengan pertanyaan yang ketiga Ustaz tentang penerapan fikih tadi hukum tentang syariah itu sendiri Ustaz. Maka kita bersyukur mudah-mudahan ya, apa yang ada kita syukuri. Mudah-mudahan banyak orang yang paham tentang pentingnya bersyariah. Hari ini yang diterima adalah ekonomi syariah. Mudah-mudahan besok ya yang lebih dari itu. Maka perlu diadakan pendekatan-pendekatan. Dakwah kepada para hakim, dakwah kepada para polisi, kepada tentara, bahwa syariat Islam tidak mengancam. Syariat Islam itu menyelamatkan dunia dan akhirat. Ya. Mungkin ada contohnya mungkin Ustaz, seperti di Kota Solo, di SKS itu sendiri Ustaz. Di SKS di Solo itu ada Dewan Syariah Kota Solo, para ulama mereka menjadi satu lembaga dewan yang setiap berkala mereka datang ke aparat, datang ke DPR untuk memberikan masukan, draft-draft masukan. Dewan Syariah Kota Solo itu cukup bagus untuk memberikan masukan. Nah, ini bisa kita lakukan seperti MUI itu juga bisa mengusulkan kepada pemerintah. Ya. Jadi pendekatannya seperti itu. Jadi kita berharap bahwa tidak perlu nyawa kaum muslimin menjadi korbannya untuk menerapkan syariah karena sama-sama belum paham. Kalau sudah paham semua kan enak, ya. Nah, dari mana dimulai akan lebih bagus kalau dari atas. Oleh karena itulah sebagian saudara kita berpendapat kita harus merubah dari dalam. Maka saya menghormati mereka yang masuk ke dalam parlemen untuk merubahnya. Tapi sekaligus menghormati yang di luar parlemen. Kalau ini dibenturkan, kita akan sibuk saling berbenturan di antara kita. Yang pro parlemen akan dengan hujah-hujahnya dan itu bisa setumpuk begini. Dalilnya kuat semua, mau apa? Dan kita nggak mampu untuk membacanya, bukan ahli dalil. Ya. Sementara yang anti parlemen juga dalilnya banyak. Nah, kebetulan saya pernah menjadi bagian dari dua-duanya. Ya. Ya. Posisi saya sekarang seperti apa? Ya itu urusan saya. Ya. Seharusnya bekerja seperti rel kereta ya Ustaz ya. Tapi saya menghormati. Kenapa? Karena ternyata memang mereka punya alasan yang sangat kuat. Ya, kalau mengatakan yang di dalam parlemen itu batil, ulamanya itu ratusan. Syekh Yusuf Qardawi, Syekh Rasyid Al-Ghanusi, banyak. Yang di luar parlemen juga ratusan. Jadi ini adalah ijtihadi. Semuanya berkontribusi untuk Islam. Yang salah dapat 1 pahala, yang benar dapat 2 pahala. Allah aja ngasih penghargaan kok kita malah. Kalau kayak gini kan enak gitu ya. Jadi yang mau di parlemen alasannya apa? Kalau nggak ada yang memulai perbaikan dari dalam, bagaimana bisa? Dari luar itu namanya di luar ya sudah, kalau ditutup pintunya kan selesai. Namanya juga di luar. Nah yang di luar, lah perbaiki kok di dalam, kamu ikut di dalamnya. Nah, ya sudah masing-masing dengan hujahnya masing-masing. Tapi insya Allah dua-duanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan bertemu pada satu titik. Yaitu titik kejayaan Islam. Amin, amin, insya Allah. Ya baik Ustaz, jazakallah. Pertanyaan kedua Ustaz, tentang At-Taubah 29. Yang kedua, kalau yang 8 ini mengalahkan yang 3,
maka tunggulah azab dari Allah. At-Taubah 24. Yang 8 apa saja? Bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, saudaramu, keluargamu, harta perniagaanmu, rumahmu, dan harta perniagaan, kemudian hewan-hewan tunggangan, ya, kendaraan, ya, dan rumah. Mengalahkan kecintaanmu kepada Allah, Rasulullah, dan apa satu lagi? Jihad fi sabilillah. Maka tunggulah azab yang pedih. Nah, jihad itu bukan hanya satu tingkatan, ada jihad harta, ada jihad dengan ilmu, ada yang paling tinggi apa? Jihad dengan nyawa. Nah, jihad melawan orang munafik, jihad melawan syaitan, gitu. Nah, maka ini penting sekali. 8 hal ini jangan sampai memenangkan. Kalau anak kita, ya, mengalahkan kecintaan kita kepada Allah SWT, maka, ya, ingatkan mereka. Ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, ini ayat memang luar biasa. Ya. Rata-rata kita kalau sudah berkaitan dengan anak istri, sudah. Harta, sudah. Padahal ini luar biasanya kita buka rekening, cek saldo, nolnya kurang 1 itu udah nangis. Ya Allah, cuma nolnya loh, kurang 1 itu udah nangis. Masya Allah. Rezeki Allah sangat luas, tapi yang diperlukan latihan kita. Jangan sampai kecintaan kita pada harta sampai membuat kita nabrak-nabrak, takut dengan janji Allah. Sesuatu yang sudah dijamin, rezeki, jangan takut. Tapi nyatanya sampai sekarang masih susah. Karena Allah nanti akan memberikanmu kebahagiaan di akhirat. Yang kedua, karena Allah menghindarkan. Allah lebih tahu kondisi kita hari ini itu yang terbaik. Walaupun bukan yang kita inginkan, tapi yang Allah pilihkan. Itu. Nah, kalau kita dikasih kekayaan barangkali malah nggak kuat. Kita dikasih jabatan nggak kuat. Ya sudah, jadi rakyat biasa aja.